Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jiko Castor. Kali ini kita punya iQOO 13 Snapdragon 8 Elite di harga 8 jutaan guys. Ini adalah HP second, RAM 12, internal 256GB. Bayangin kalian punya HP gaming pakai Snapdragon 8 Elite di harga 8 jutaan. Anjay. Apalagi warnanya putih, wah istimewa guys. Dan untuk kelengkapan di iQOO 13 ini seperti buku panduan, kemudian di sini juga ada kartu garansi, lalu ada colokan kartu yang modelnya seperti ini, panjang. Kemudian untuk kelengkapan lain seperti softcase bawaan dari iQOO 13. Terus ada kabel USB-C to C, ini original. Dan yang terakhir adaptor 120 watt dari iQOO 13, ini original guys. Ternyata untuk merek iQOO ini kelengkapannya sangat lengkap, masih ada adaptor dan kabel, kemudian ada softcase-nya juga. Kalau kalian beli merek lain seperti Samsung, iPhone, cuma dapat HP dan kabel doang. Adaptor beli sendiri. Untuk video kali ini durasinya agak panjang karena kita review lebih lengkap. Ini adalah HP flagship dari iQOO dan hasil fotonya pasti bagus banget karena ada 3 kamera dan itu pun resolusinya 50 megapiksel semua. Yap, seperti kamera utama, kamera telefoto, bahkan kamera ultrawide-nya. Lalu untuk kamera selfie di sini resolusinya 32 megapiksel. Untuk iQOO 13 ini di bagian atas seperti ini ada 2 garis antena, mikrofon, dan speaker. Kemudian di bagian samping ada 3 garis antena, tombol volume, dan tombol power. Lalu untuk yang di bagian bawah ada speaker, 2 garis antena, USB Type-C, mikrofon, dan letak SIM. Lalu untuk yang terakhir di sini ada 2 garis antena aja, tidak ada tombol. Kemudian untuk minusnya di bagian ini. Ya, di bagian pojok ada den. Den itu bisa dibilang bekas kebentur, ya. Kemudian ada baret-baret dikit doang. Ini pemakaian wajar seperti itu. Pokoknya nggak ngaruh performa guys. Untuk layar tidak ada yang pecah dan tidak ada yang baret ya. Lalu seperti ini tampilan saat booting di iQOO 13. Kemudian saya tes untuk sidik jarinya, katanya itu sangat responsif. Ya bener, emang sangat-sangat responsif dan sangat cepat karena pakai sensor yang lebih kencang, ultrasonic namanya. Kalau untuk masalah tampilan ini selera masing-masing, karena untuk daily driver saya itu Samsung S25 Ultra. Kemudian saya cek aplikasinya, ternyata banyak juga ya untuk aplikasi iklan. Ini sama seperti di Xiaomi guys. Contohnya aja ada aplikasi Block Blast. Lalu seperti ini untuk iQOO 13 dia pakai Fantouch OS versi 15. Lalu Androidnya juga di Android 15 dan katanya untuk Fantouch OS itu ejekannya adalah Pantat OS, anjay. Nah, Fantouch OS ini katanya performanya biasa aja gitu loh, masih kurang perfect daripada yang Origin OS. Kemudian untuk iQOO 13 ini RAM-nya 12GB dan bisa ditambah lagi sampai 12GB. Dan menurutku fitur ini gimmick ya, kalian matikan aja fitur ini karena nggak terlalu berpengaruh. Fiturnya bakalan aktif kalau RAM-nya sudah kepake semua. Jadi kalian matikan aja fitur gimmick seperti ini. Nanti kalau kalian pakai fitur ini, internal kalian bakalan kepotong 12GB, kan eman banget guys. Kemudian untuk baterai di sini ada 3 mode: hemat baterai, seimbang, dan mode gaming yaitu mode monster. Kalau saya pilih seimbang aja. Kemudian di sini juga ada baterai health. Ini mirip dengan iPhone guys. Apakah Android sudah mengikuti jejak iPhone? Kemudian untuk resolusi layar iQOO 13 itu bisa diubah ke 2K. Hasil layarnya jauh lebih jernih, tapi minusnya adalah baterai yang lebih boros. Kemudian kita lanjut di bagian berikutnya, yakni refresh rate iQOO 13. Dan ternyata iQOO 13 itu support 144 Hz untuk refresh rate. Biar lebih enak kalian bisa pilih aja yang pengalian pintar. Misalnya nanti kalau kalian main game
langsung ke 144 Hz sendiri. Dan jika layarnya kalian matikan, nanti refresh rate-nya cuma 1 Hz doang. Tapi kalau kalian nyalakan dan kalian pakai, akan kembali ke 120 Hz. Jadi kalau kalian beli HP ini nggak akan menyesal. Kemudian untuk Aiko 13 ini karena targetnya adalah para gamers, yang pastinya ada lampu RGB seperti ini biar nambah minat para pembeli ya guys ya. Lanjut kita perlihatkan untuk fitur di game turbo. Contohnya seperti getaran game 4D, mode e-sport. Kemudian ada resolusi game super. Kalian matikan aja biar nggak menguras baterai. Ya, lihat aja di sini ada notifikasi bahwa kalau kalian aktifkan nanti baterainya bakalan lebih boros dan panas. Dilanjut di sini ada tolak panggilan. Kemudian ada kontrol gerakan di sini. Untuk fitur ini biasanya dipakai untuk gamepad atau stick. Nah, ini kalian bisa mengatur sensitivitas layar. Kemudian ada peningkatan visual game. Kalau menurutku kalian matikan aja. Jarang banget dipakai, matikan aja. Kemudian fitur apa lagi ya yang belum saya jelasin di sini? Efek suara game. Ini nggak usah kalian nyalakan. Kalau untuk game seperti Mobile Legends itu ada pengubah suara, ada menu tambahan di sini. Untuk interpolasi bingkai game ini bisa meningkatkan FPS. Lihat, kalau kalian matikan cuma 60, kalau dinyalakan bisa 144 Hz. Ini fitur bakalan berguna kalau kalian main game seperti PUBG Mobile. Kemudian untuk Aiko 13 ini juga ada bypass charging. Wah, menarik ya. Kemudian kita akan tes AnTuTu benchmark terlebih dahulu ya sebelum kita tes main game. Dan hasil dari AnTuTu benchmark di Aiko 13 ini skornya mencapai 2.700.000. Kenaikan suhunya 14,4 derajat Celcius, baterainya turun 8%. Kemudian ada update Vantot OS. Ya, ini hasilnya sebelum dan sesudah update. Lalu kita coba di aplikasi berikutnya yakni CPU throttling dengan number of thread 100. Kemudian kita tes selama 30 menit. Ini aplikasi untuk menunjukkan kestabilan performa di HP ini. Misalnya kalau performanya sudah drop, warnanya akan berubah menjadi warna kuning, dan kalau drop banget bisa menjadi warna merah. Dan kita cek suhunya seperti ini. Kita tes selama 30 menit. Ini mencapai 48,9 derajat Celcius. Panas banget guys, hampir menyentuh 50 derajat Celcius. Nah, untuk di bagian backdoor ini katanya lebih panas. Kita cek di sini. Ternyata suhunya cuma di kisaran 48 derajat Celcius aja. Ya, gimana menurut kalian guys? Dan untuk hasil pengetesan di CPU throttling, Aiko 13 ini sangat memukau banget ya. Untuk hasil kestabilannya sudah bagus banget, padahal ini adalah mode standarnya. Dan kalau kita coba di mode monster, hasilnya pasti lebih kencang lagi. Dan kalau nggak percaya, ini buktinya dengan rata-rata di 321. Ini gokil banget guys. Wajib kalian beli ini HP. Kemudian untuk daya tahan baterai di Aiko 13 ini sangat bagus banget ya. Mantap. Kemudian kita coba main game di Mobile Legends ini. Untuk settingannya sudah pasti rata kanan. Dan untuk FPS-nya itu di 144. Karena interpolasinya kita aktifkan ya, biar lebih maksimal lagi guys. Kalian bisa lihat sendiri untuk rata-rata FPS-nya 143. Untuk tingkat kestabilannya itu 100% anjay. Untuk suhunya di 40 derajat Celcius. Tapi kalau kalian main game pakai fan cooler,
itu malah bagus lagi. Dan saran saya, main game itu sebaiknya di ruangan yang ber-AC, atau paling enggak kalian main game pakai fan cooler biar hasilnya lebih maksimal lagi. Saya jamin itu. Kemudian untuk game berikutnya yakni PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth biar mendapatkan hasil FPS lebih tinggi ya, karena FPS-nya yang paling bagus itu grafik smooth. Kemudian di sini FPS-nya itu tertingginya di 120 guys. Kalian bisa lihat sendiri yang ada di layar itu. Nah, sekarang di 119, 118, 117, dan ini hasilnya benar-benar smooth banget. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS 113, dan untuk tingkat kelancaran ya 100%. Kemudian untuk suhunya 41,3 derajat Celcius. Dan di situ untuk grafiknya terjadi penurunan di 90. Itu karena interpolasinya saya matikan. Ya, itulah perbedaan kalau interpolasi kita aktifkan dan tidak. Hasilnya itu meningkat ya untuk FPS-nya. Untuk main game seperti ini pasti sangat lancar banget di HP iQOO 13 ini guys. Kemudian saya lanjutkan untuk game berikutnya yakni Genshin Impact. Untuk Genshin Impact itu grafiknya rata kanan ya, highest 60 fps. Dan untuk interpolasinya kita matikan dulu biar kelihatan grafik realnya seperti apa, FPS-nya seperti apa ya. Di sini untuk FPS stabilnya di 50 fps. Dan nggak sampai mentok di 60 guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, FPS-nya itu kadang di 50, kadang di 48 ya, seperti itu. Ini hasil interpolasi kita matikan. FPS yang berjalan cuma di 50 fps. Kemudian ini saya aktifkan interpolasi bingkai. Hasilnya seperti ini di iQOO 13 dengan FPS mentoknya 144. Padahal game ini mentoknya cuma 60 fps doang. Dan hasilnya seperti ini dengan grafik highest 60,
rata-rata FPS 128. Tingkat kelancaran itu 100% anjay. Gila banget nih. Dan untuk suhunya 44,7. Jelas. FPS semakin tinggi, performa semakin tinggi, pasti HP-nya lebih cepat panas. Dan kalian bisa lihat dari grafik itu, grafik paling bawah itu adalah interpolasi kita matikan. Dan setelah kita aktifkan, FPS-nya naik pesat. Ya, gimana menurut kalian? Dan saran saya kalau kalian cari HP gaming sebaiknya beli aja iQOO 13 ini daripada Asus ROG. Karena di Asus ROG itu kebanyakan mesinnya rusak, mesin matot, kadang kameranya yang trouble karena HP-nya Asus itu kan terlalu panas. Sehingga banyak orang memilih di HP iQOO ini. Kemudian kita lanjut perkameraan di HP iQOO 13 ini. Untuk fitur banyak banget seperti foto live, kemudian kalian bisa mengatur untuk warna di hasil fotonya. Kemudian kalian bisa aktifkan mode makro juga, makro super namanya. Kemudian untuk fitur-fitur seperti master effect, kemudian tanda air ya. Ini untuk watermark. Kemudian di sini juga ada HDR ya untuk foto lebih cakep lagi. Dan untuk HDR-nya itu bisa di semua kamera. Kemudian untuk hasil perekaman video di HP iQOO 13 ini bisa 8K 30 fps, bisa 4K 60 fps, dan di 1080 60 fps. Untuk hasil kestabilannya nanti kita uji apakah stabil atau tidak. Dan di sini juga ada fitur stabilizernya. Tapi bisanya di 1080 aja. Dan untuk 4K belum support ini guys ya. Kemudian untuk resolusi kamera depan untuk videonya lebih tepatnya. Ini bisa 4K sampai di 60 fps. Lumayan banget untuk HP gaming. Resolusi videonya bisa 4K sampai di 60 fps. Dan untuk fitur-fitur seperti LUT, warna, kemudian filter juga ada di sini. Ya ala-ala seperti HP Vivo lah. Dan ada beauty cam-nya juga. Kemudian untuk fitur lain seperti resolusi tinggi, panorama, dokumen ultra, gerak lambat, dan masih banyak lagi guys. Kalau untuk yang menu pro ini adalah fitur yang lebih pro lagi. Bisa mengatur untuk settingan yang lebih luas lagi. Ini untuk yang profesional. Kemudian untuk mode Astro ini, ya jangan percaya sama ini guys, ini cuma AI ya. Dan seperti apa hasil foto dan video di HP iQOO 13 ini? Mari kita buktikan dan tes secara langsung guys. Seperti ini guys untuk hasil video depan di HP iQOO 13. Ini resolusinya 4K 60 fps. Untuk hasil kestabilan gimana menurut kalian? Apakah ada goncangan atau tidak? Karena kalau dari previewnya ini terjadi ada goncangan ya, kurang stabil di iQOO 13 ini. Kemudian untuk HDR di sini agak sedikit kurang ya. Nah ini yang resolusi 1080 60 fps. Untuk kestabilan gimana menurut kalian? Untuk video depannya apakah sama seperti di 4K? Nih. Up down. Sophie, kamu kok nggak lihat ke kamera Sophie? Tuh loh. Di kamera depan ini kerasa banget HP Vivo karena ada filter beauty-nya. Seperti ini untuk hasil video 4K 60 fps di HP iQOO 13. Ini kamera utama. Resolusi 4K ya, 60 fps seperti biasa. Kemudian kita coba di 0,6. Untuk 0,6 seperti ini. Apakah ada perbedaan dari warna?
Kalau untuk sore hari seperti ini sepertinya tidak ada perbedaan warna ya. Untuk perpindahan lensa di sini masih kerasa patah-patah, belum smooth banget guys. Wajar ya, ini adalah HP gaming, mungkin lebih fokus ke performa. Kemudian ini kita aktifkan yang kestabilan Pro. Ada kestabilannya tapi resolusinya 1080. Kalau ini nggak bisa berpindah kamera guys, cuma di kamera utama saja dan bisa di digital zoom gitu doang. Tapi untuk kestabilan gimana menurut kalian untuk HP gaming ini? Kemudian ini video ultrawide-nya. Untuk video ultrawide itu seperti ini dengan resolusi 1080 60 fps. Dan ini kita tidak aktifkan yang kestabilannya ya. Wih, bisa nggak penyegalan terus marah-marah makan masih jogo mana yang sih? Iya. Itu bisa nggak keres? Lengkap ya. Iya. Itu nggak mangga. Nah kalau ini video di 8K 30 fps. Mungkin kayak ini ya. Apa? Listrik. Iya. Untuk hasil kestabilannya gimana? Dan apakah ada jitter di video 8K ini? Dan setelah saya lihat lagi untuk hasil videonya, Aiko 13 terjadi jitter. Jitter itu video yang dut-dutan. Nah ini, dut. Kemudian untuk hasil foto ini saya bandingkan juga dengan S25 Ultra Q guys. Kalian bisa lihat sebagus apa HP Aiko 13 ini. Diangkat kita. Tonton mami. Tonton. Jangan sakit. Tonton. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Catat ini. Gimana menurutmu? Lek dikek ventilasi titik ngono elek itu kok ya yo. Piye yang menurut? Nah, karena ini sudah hampir maghrib dan kita coba untuk foto dan video di malam harinya. Ini hasil video di malam hari, resolusinya 4K 60 fps. Dan ini kamera ultrawide-nya. Untuk kamera ultrawide seperti ini guys. Dan ini kamera utama ya. Nah, dari malam hari ini kelihatan dengan jelas ya untuk perbedaan ultrawide dan utamanya. Ya seperti itulah untuk HP-HP gaming itu. Kalau foto malam hari, untuk video malam hari pasti kelihatan perbedaan ya. Kalau siang hari itu hampir gak ada perbedaan. Tapi kalau ini sudah beda jauh ya untuk hasilnya. Kalau kondisi seperti ini banyak noise untuk kamera ultrawide. Terus untuk kamera utama dia terang banget ya. Nah ini kan kondisinya gelap ya. Nah seperti ini bedanya. Nah seperti ini untuk hasil video di kamera depan ya untuk Aiko 13. Ini video 4K 60 fps. Dari sini mukaku
agak sedikit glowing gitu ya. Lihat, kayak ada filter, padahal untuk filternya ini sudah saya matikan guys. Tapi entah kenapa ini kok masih tetap ada efek beauty seperti ini ya. Ya mungkin karena ini adalah HP dari Vivo, jadi ya koyok ini hasilnya. Terus untuk video malam hari ini, kalau saya ya masih kurang, banyak noise, terus mukaku jadi glowing, kemudian di bagian ini agak sedikit kurang terang gitu ya. Kalau kalian gimana? Seperti ini untuk hasil video di iQOO 13. Ini kondisi yang benar-benar minim cahaya. Nah, ini kamera ultra wide ya, dengan resolusi 4K 60. Kita coba kamera utamanya di 1 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Kondisinya benar-benar minim cahaya. Untuk sumber cahaya di bagian sini doang. Ini hasil video dengan resolusi 4K 60 fps di kamera utama. Kalian bisa nilai sendiri untuk kestabilannya. Dan ini kamera ultra wide-nya. Di sini kelihatan perbedaan kamera utama dan kamera ultra wide-nya. Di sini yang saya pikir-pikir lagi untuk kamera utama ini entah kenapa kok kayak glowing gitu guys ya. Seperti ada filternya ini. Nah, ini kenapa ini ya? Kok bisa seperti ini? Coba ada yang tahu? Coba tulis di komentar guys. Padahal filternya ini saya matikan. Kemudian di jam 5 sore kita coba foto bulan ini tanpa fitur bulan super. Hasilnya seperti ini, burek, gak ketok. Kemudian kita aktifkan bulan super, hasilnya seperti ini tapi backgroundnya jadi hitam dan bulannya kelihatan jelas. Ya, seperti ini adalah fitur dari AI guys. Bijuan seperti ini ya fiturnya, gimmick. Dan seperti itu aja untuk review singkat ya, nggak terlalu singkat banget sih, agak panjang di iQOO 13 ini. Kalau kalian yang suka mengenai video seperti ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk X review seperti biasa kita jual lagi, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan apakah iQOO 13 ini worth it di tahun 2026 nanti? Ya, kalian bisa tulis di komentar guys. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Terima kasih.